Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah gercep bergabung ya. Terima kasih udah cepet bergabungnya guys. Gak tahu apa ibu kan ini. Nyaring disebut merek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jadi malam ini aku mau ngobrol santai bersama temenku Rafika Milania. Selamat bergabung. Punya omku bak, pengen ire bak. Aduh, nyari. Ya lo. Halo guys. Nggak kemalaman poh. Ini Kenapa? kemalaman kah ini? Enggak. Masih Oke. masih semangat. Siap. Aku tidak kenal kalau kamu yang tidak semangat, guys. Selalu semangat ya, terkenal dengan selalu semangat. Mm-mm. Gimana Jadi nih gimana hari-harinya? kuliahnya udah? Gimana? Apanya gimana? Gimana kuliahnya? Lancar? S2 orang. Kedua ya. Alhamdulillah lancar, alhamdulillah lancar. Mm-mm. Mm-mm. Biasanya biasanya itu apa sih namanya? Eh kegiatan malam Jumat apa, guys? Masih di pondok kan? Enggak, aku ada di kos ini sama temen. Jadi kemarin pada Oh. bulan Agustus kemarin dari pondok langsung ke Malang. Siap, siap, siap. Terus malam Jumat, oh jadi sekarang nggak ada kegiatan sebenarnya ya? Wah, tau gitu aku Enggak, majuin tadi waktunya, guys. Tak kirain mondok, jadi aku kasih di jam 9 malam. Jadi gimana? Udah enjoy? enjoy, enjoy dalam segi apanya ini? Hidup gak ada yang enjoy, cuma ada yang enjoy kan. Ah, deg-degan kan, guys. Oh iya, izin nanti tak save di YouTube ya. Boleh. Boleh. Jadi kini Nanti. ini gila ya, cara berbagi, jadi ngobrol-ngobrol santai, ngobrol cantik ya dengan temanya. Hmm. Ini berbagi pengalaman, pengalaman dari perjalanan kita, terutama sampean sendiri ya Mbak Lulu, yang sekarang ada di mana? Di Jogja ya? Di Jogja. Hmm, kok krik-krik ya? Ya nanti tak save di YouTube aja, biar nggak di IG. Biar nggak di IG. Iya. Nanti di IG dikasih pamfletnya aja. Oke? Ini bagus programnya Mbak, ini bagus programnya. Jadi programnya ini bisa Apa? membangun, ini program ini bagus. Jadi kemarin Wah, thank you very much. kita ini kan cerita kan ya, anggaplah ini kita ini cerita kepada teman-teman yang bergabung di live kita ini kan. Jadi kemarin tuh Hmm. ngajak saya untuk apa ya, sharing lah istilahnya sharing. Nah, terus dia nanya, ini kita mau sharing apa ya, mau ngobrol apa ya gitu. Nah, sebelumnya ini teman-teman Kak Lulu ini sudah pernah live juga di IG sama teman kita juga ya, satu angkatan, Istiqomah ya. Ya. Nah, ya kalau nggak salah pembahasannya itu tentang privilege. Terus sekarang ini kita bahas tentang mental health. Yang sebelumnya kita ini akan bahas tentang krisis mental para pemuda di era globalisasi pada saat ini. Jadi menurut aku ya Kak Lulu, program ini wajib berjalan. Jangan cuma start ketika kita temen, ayo bro, enggak. Jadi kalau bisa
Kedepannya ya dijadwalkan. Siapapun bisa request sama Kak Lulu sih. Wah, siap. Mantap. Thank you sarannya. Oh ya, teman-teman, untuk teman-teman ini kenalin temanku. Mau dikenalin apa mau kenalan sendiri, guys? Ya Allah, yang hadir di sini udah kenal semua deh. Nanti kan aku mau save di YouTube. Oh, ya. Kenalin dah, kenalin dah. Oke, kenalin temanku ini si paling ambis. Rafika Milania. Beda desa dengan aku, tapi satu pulau dari Bawean juga. Sekarang lagi melanjutkan S2 di Universitas Jombang. Betul. Kata tawa sih. Di UIN Malang. Di UIN Malang. Kirain Ya, S1-nya di Jombang kan? kalau S1-nya di Unuja, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo. Mondok kan? S1-nya saya mondok. Oh, S2-nya hmm. begitu, Kak. Nah, di subscribe jera ya, nyoba yuk. Like, kebrit like menjut. Subscribe. Keren yang lamar dari subscribe maka. Sorry, sorry, sorry. Sorry. Apa? Mak minta subscriber ya. Sorry guys. Gak apa-apa. Aja sekalian untuk live. Siapa sih? Oke, lanjut ya guys ya. eh Sekarang di UIN Malang ternyata ya. Ya, Dewi Malang. Alhamdulillah. Hmm, Kak Eva masih di sana tah? Kalau Kak Eva, setahu saya sudah pulang sih. Sudah pulang di Bawean. Insya Allah beliaunya sekarang ngajar. Kayaknya kegiatannya ngajar. Oh, udah menetap di Bawean. Kayaknya seperti itu, setahu saya. Siap, 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 siap. Jadi di sini kita, aduh, mak gugup guys. Formal-formal guys, gugup. Oh, kenapa kok gugup Kak? Ada apa? Coba, coba, coba. Yaudah, tenangin dulu, tarik nafas dulu, keluarin, tenangin. Ya, Bu. Kayaknya nggak pernah ketemu Dalam deh. Nah, terakhir ketemu kapan? kapan ya terakhir ketemu kita? Ya Allah, udah lama banget, 2 tahun yang lalu kayaknya. Tahun Nggak tahu nih. 2021 ketemu. Oh, di acara kemarin ya, acara halal bihalalnya ICP ya, 2021. Eh, 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 eh. Yang yang baru ini kan kamu nggak hadir kan? Iya nggak hadir. Hmm, iya 2 tahun yang lalu kita ketemu ya. Aduh, canggung banget aku. Aduh. Ya, ya. Jadi ini malam ini kita bahas apa nih Kak Lulu? Jadi setelah kita diskusikan ini, sebelumnya kita mau bahas tentang kesehatan jiwa ya guys ya. Kesehatan jiwa bagi seorang pemuda sih, apa sih pentingnya mental health itu sebenarnya? Jadi di sini sharing session bersama Kakak Rafika Milania. eh yang saya pahamin itu sebenarnya tentang mental health itu bagaimana cara kita apa sih namanya, tidak insecure ya, tidak insecure. Terus eh, caranya tidak apa sih namanya, merasa didiskriminasi. Aku pahamnya sih itu sih Kak. Tapi menurut Kak Vika apa sih sebenarnya mental health itu? Ya sebenarnya yang sudah dipaparkan atau dijelaskan oleh Kak Lulu itu sudah benar. Sederhananya seperti itu ya.
Karena untuk menjelaskan atau membahas sebuah permasalahan atau sebuah topik ya, kita harus menjelaskan apa yang kiranya bahasa yang digunakan itu bisa diterima oleh para apa namanya publik. Jadi bisa dikonsumsi publik dengan baik. Jadi informasi yang kita sebarkan bisa diterima dengan baik. Jadi kalau bicara masalah mental health ya, kesehatan mental pastinya ya. Nah, sebelum kita memahami kepada apa sih mental itu sendiri, jadi sebelum itu kita memahami mental kita dulu. Sebenarnya sih kalau udah bahasa mental health, mungkin teman-teman sudah tidak asing ya. Karena apalagi kalau anak-anak psikologi ya, sudah makanan sehari-hari kalau udah bicara masalah mental-mental kayak gini. Jadi kita di sini akan bahas tentang mentalnya dulu. Apa sih mental sebenarnya? Kenapa kok penting dibahas? Apalagi di era seperti sekarang ini ya, yang menjadi tantangan banget untuk kita para pemuda. Jadi kalau bicara atau pembahasan mental, ya mental sendiri adalah karakter atau jiwa kita kan. Jadi karakter Betul, jiwa betul. apa yang ada di diri kita sekarang ini, itu adalah mental. Jadi tadi saya sudah membaca beberapa artikel, salah satunya dari merdeka.com ini. Jadi kesehatan mental ini adalah merupakan sebuah kondisi di mana individu terbebas dari segi bentuk gejala-gejala gangguan mental. Jadi gejala-gejala gangguan mental ini seperti apa? Ya seperti tadi insecure mungkin, merasa tidak aman terhadap kondisinya sekarang, entah dari fisiknya. Kenapa kok apa namanya gangguan-gangguan mental ini ada? Ya mungkin ada beberapa faktor, salah satunya adalah faktor eksternal sama internal kan ya. Mungkin kalau kita sekarang ini lebih di masa atau dikungkung oleh globalisasi yang menuntut kita untuk ABC. Jadi panduan ataupun apa ya, kiblat kita kayak semacam dari finansial, dari mohon maaf nih, fisik kita atau dari kan tanda kutip tanda kesuksesan orang lain itu menjadi kiblat. Jadi bagaimana kiblat kesuksesan bagi orang lain tuh harusnya kita juga sama. Jadi orientasi kita ingin seperti mereka yang menyebabkan gangguan-gangguan mental ini ada. Apalagi di era globalisasi seperti saat ini, Kak Lu. Sharing ya, sharing-sharing sendiri ya. Kalau saya pribadi ini sekarang ada di masa-masa krisis mental banget, Kak Lu. Kenapa? Ya, saya ini kan S1-nya di pondok pesantren ya, Kak Lu. Jadi Nah, saya cerita, saya dari pesantren nih dari MTS, saya pesantren, MA pesantren. Jadi sama-sama di pesantren di Bawean, alhamdulillah. Udah lanjut S1-nya, sebelumnya saya ini cerita, S1-nya dulu nggak pernah kepikiran nih untuk lanjut di S1 di pondok pesantren. Cerita awalnya, azamnya ini pengennya di Winsa, Surabaya. Nah, ternyata kata orang tua, jangan di Surabaya, maksudnya jangan di kampus luar. Jadi kalau bisa di pondok pesantren saja. Ya wis, sami awal kok nah. Jadi ke pesantren. Ya, di pesantren di Probolinggo, tapi enggak. Nah, ini pondok pesantrennya ini harkotop ini. Ya, namanya Unuja. Nah, saya lanjut di sana. Jadi hitungannya dari MTS sampai ke S1 kan berarti 10 tahun lah ya. Nah, mungkin ada beberapa statement yang memensetkan di pikiran aku ya. Ketika di pesantren tuh, kamu kalau S2-nya berani nggak kalau di luar? Soalnya kalau di luar itu banyak banget tantangannya. Ya dari pergaulannya, sosialnya, ya kulturalnya aku banyak banget ya, multikultural sudah. Tapi kalau di pesantren kan ya udah gini-gini aja. Ya mungkin kelebihan di pesantren itu manajemen waktunya lebih terjaga dari segi religiusnya. Maksudnya kita kegiatan-kegiatan sehari-hari sudah tertata rapi. Tapi kembali kepada masing-masing individual lagi kalau seperti itu. Lanjut ketika saya udah lulus, hampir mau lulus. Nah, udah ternyata saya bilang ke ibu, Bu, ini Vika udah mau lulus, rencananya mau lanjut S2. Jadi ibu tuh udah kungkung, jangan lanjut S2 di luar, di dalam aja. Kebetulan kan di Unuja ada kan S2. Cuman di Unuja itu cuma ada 2 mata apa namanya? Jurusan prodi. Jadi magister agama Islam sama magister manajemen pendidikan Islam. Sedangkan aku jurusan pendidikan bahasa Arab ya. Jadi nggak ada. Nah, meskipun aku memilih PAI kan udah bukan faknya. Ya meskipun di PAI itu ada fak bahasa Arab, ada materi bahasa Arab, tapi bukan udah beda ranah gitu. Lebih global lah kalau PAI. Jadi berunding, berdiskusi lagi sama ibu. Ini sama dosen, sama
prodi dianjurkan untuk di Malang saja. Karena kalau bicara masalah kualitas ya, kalau di Malang itu sudah cukup baik, apalagi di bidang bahasa Arabnya. Ya sudah, berdiskusikan, ya ampun, ternyata alhamdulillah dikasih. Awalnya di UM Kak, di Negeri Malang, Universitas Negeri Malang. Cuman terkendala di ijazah. Ini kan belum wisuda ya. Ini belum wisuda ini masih. Nah, Oh ya? jadi iya belum wisuda. Jadi posisi saya sekarang ini lanjut S2 belum wisuda. Jadi wisudanya insya Allah Sabtu depan ini. Bukan Sabtu sekarang ya, Sabtu tanggal 29. Itu. Sampainya di sini, ya udah bertemu dengan orang-orang dari Sabang sampai Merauke dari berbagai asal universitas. Nah, disinilah terjadinya krisis mental saya. Jadi kalau di gini, bahasa sederhananya gini, kalau kita ada di sebuah toples yang lumayan kecil, ya sudah, batasan kanan kiri utara selatannya kan gini-gini aja. Intinya udah bisa membaca nih, lagi sudah 4 tahun. Jadi ke kanan sudah bisa membaca, ke kiri sudah bisa membaca. Ya mungkin juga kekurangan saya ketika di pondok dulu informatifnya kurang. Jadi sumber-sumber informatifnya agak kurang bagi saya pribadi. Ini tidak berlaku untuk semua orang ya. Saya pengaturan manajemen waktu dan juga produktivitas kegiatannya tergantung pada masing-masing. Sampai sini yang memang sudah ada di top place atau lingkungan sudah besar ya. Jadi aduh, ini aku enggak kayaknya tambah ke sini tambah salah jurusan aku ini. Sampai pernah mikir kayak gini loh. Salah jurusan bisa gitu ya. Jadi secara tidak langsung semakin ke depan semakin dewasa sebenarnya kita kan kalau udah berkembang ya dalam psikologinya kan sama berkembang tuh udah luas nih ya. Tekan semakin ke depan semakin banyak banget tekannya nih, tekanan-tekanan dari kanan kiri kita ya. Jadi kok oh mereka kayak gini, oh aku masih kayak gini, kayaknya mereka udah lari, aku masih merangkak gitu. Jadi udah tumbuh lagi insecure, tumbuh lagi insecure. Aku ngapain ya S1 dulu, kok gini-gini terus gitu. Pernah terpikir seperti itu. Namun yang menjadi PR ya, menjadi tugas aku dari sekarang, terlebih ketika aku menginjak di dunia luar, maksudnya di luar pesantren, lebih tertantang untuk apa ya, bukan memaksudkan menyamai diriku dengan mereka, tapi bagaimana aku sekarang ini mampu untuk menemukan it's my life, it's me gitu, inilah aku gitu. Jadi bagaimana caranya kita atur sendiri. Kalau aku sendiri sih di bahasa, karena aku pendidikan bahasa Arab ya, aku menyadari kayak kekurangan aku di bahasa Arab sendiri adalah di maharatul kalam sama maharatul kitabah. Jadi bagaimana kegiatan sehari-hari aku itu untuk apa ya, setidaknya meluangkan 1 jam atau 2 jam untuk mempelajari atau apa lagi merefresh kembali skill-skill yang sebelumnya pernah kita apa namanya kita apa ya pelajari atau pernah kita tanam terus kita sebut lagi gitu. Itu Kak kalau pengalaman krisis mental saya sekarang ini. Jadi Kak Vika ini merasa mentalnya dipacu itu baru S2 ini ya ternyata. Sebenarnya kalau merasa krisis mentalnya dari dulu sudah ada ya. Apalagi kalau gini loh. Coba kalau teman-teman ya, teman-teman lihat di IG contoh ya. Kalau di IG itu banyak banget kan ya. Maksudnya dari segi apa ya? Kayak kegiatan-kegiatan mahasiswa gini. Saya tuh yang bikin bukan insecure ya. Sebenarnya bukan insecure ini kata-kata yang bagus. Ini terpacu untuk semangat gitu. Jadi di IG saya tuh ya banyak banget mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan mahasiswa yang mampu menunjang, salah satunya kayak volunteer, terus kayak apa kemarin ya, saya lupa namanya aneh-aneh gitu. Eh sempat berpikir, Eh, hmm, mereka ikut IG-nya ikut juga kegiatannya volunteer. kalau volunteer enggak, baru tahu sekarang. Soalnya kalau di pesantren sendiri kan enggak ada programnya gitu. Oke, lanjut lanjut ke yang tadi gimana? Ya, cuman yang harusnya bahasa insecure-nya itu kita ganti dengan bersemangat, bukan menyamai, tapi bagaimana kita tuh belajar dari arti semangatnya mereka. Cuman salahnya saya ini
menafsirkan yang harusnya bersemangat tapi merasa insecure gitu. Karena insecure, ya udah kayaknya aku nggak bisa sih kayak mereka. Oh mereka bagus banget ya, hebat banget ya gitu. Pernah gitu gitu. Kalau Kak Lulu Eh, gimana nih? kalau Satunya kalau nih. skripsi gimana? Gimana skripsinya? Pas Oh, ngerjain skripsi? ngerjain. Kalau skripsi, alhamdulillah dilancarkan. Ya, tapi kan kalau bicara masalah pengalaman di skripsi ya banyak banget. Kayak seperti ya kadang ya paling parah tuh apa ya biasanya kalau skripsi itu? Revisi ya. Kalau revisi kan itu kan udah sunatullah ya. Namanya saja kalau ada yang salah ya dibenerin gitu. Cuman Nah, yang jadi PR-nya tuh teman-teman ya, terutama mungkin ada yang udah gabung sama kita semester akhir. Sharing ya. Ya. Jadi ada tuh aku pribadi ya, pribadi ini ceritaku kalau sudah selesai ngerjain di store ke dosen, kebesokannya aku ketemu sama dosen lagi Kak Lu. Jadi di apa namanya tertanam di hatiku ini gini. Jadi nggak mau sekiranya sekiranya apa namanya skripsi ini menjadi nomor dua. Jadi selama di S1 kemarin tuh studi saya jadi nomor satu Kak Lu. Patokannya apa? Karena di kampus saya kan ada 3 gelombang Kak Lu untuk ujian. Gelombang pertama, kedua, ketiga. untuk wisuda. Bukan, sidang skripsi. Untuk monokosanya gitu ya. Monopasnya itu ada 3 gelombang. Kalau sempro kan serentak kan. Tapi kalau sidang itu ada 3 gelombang. Jadi saya tuh menargetkan di Oh, barengan berarti. apanya? Kalau sempro. Kalau itu apa sih namanya monokosanya? Ada waktunya kalau dari hari ini ke hari ini, tanggal sekian ke tanggal sekian, gitu. Betul. Jadi ada istilahnya ada beberapa. Hmm. Jadi nggak bukan sistem siapa selesai boleh mengajukan, bukan. Tapi Hmm. ada 3 gelombang. Siapa yang udah selesai gelombang pertama, ya monggo daftar. Gelombang kedua ya silakan. Gelombang selanjutnya ya begitu, Pak Luhut. Kebetulan saya kemarin tuh menargetkan untuk gelombang pertama. Apa sebenarnya apa yang menjadi apa ya? Kok apa ya bahasa kesastranya tuh kok ambis banget pengen gelombang pertama ya satu ya supaya tidak ada tanggungan nomor dua kan mau pulang kan Kak Lu jadi pengen pulangan tuh udah nggak ada apa ya yang perlu dipikirin berat-berat tuh karena kata teman-teman skripsi tuh bikin berat tapi jujur skripsi itu tidak berat teman-teman bener tidak sekali Pengen ngakak, guys. Ya, lanjut, lanjut, lanjut. kalau bilang berat ini aku adalah pejuang skripsi juga. Siap. Cuman berat kalau dipikirin seketika masa sempro aku tuh mikirin jujur buka laptop ya mempelajari sempro-sempronya mbak-mbak bisa ya ngambil judul seperti ini. Ini kok bisa ya dapat masalah, dapat pembahasan, kok bisa ya? Terus metodenya apa sih maksudnya? Nah, di situ. Nah, ketika kebingungan-kebingungan menjadi satu, terus kita tumpuk tanpa kita curahkan untuk berusaha, ya termain di sini skripsi susah, sempro susah, nggak akan selesai. Makanya mungkin banyak teman-teman yang sampai sekarang belum selesai atau nunda atau bahkan eh, menganggap skripsi itu nggak penting gitu. Padahal perguruan tinggi ini, apalagi di apa namanya di program apa namanya tugas akhir atau skripsi, ini membantu kita untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi anggaplah di TA ini, tugas akhir ini, kita ini diajak untuk memecahkan masalah. Buktinya di makalah saja kita udah kena namanya rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalah itu bagaimana batasan-batasan masalah kita ini tidak kemana-mana. Jadi terbungkus menjadi satu supaya lebih fokus pembahasannya. Jadi finalnya orang yang ngambil S1 itu ya bagaimana membantu pemecahan masalah. Ya dari program skripsi kita juga bisa. Ya Kak Lulu, Jadi enak ini skripsi. sekarang mental health saya yang diuji. Aduh, heran. Tapi bisa. Sebenarnya ya, satu tantangannya kalau skripsi itu, males ya. Males, jujur. Eh,
sebenarnya mental health itu kan dari berbagai macam ya, kayak apa sih namanya pengalaman hidup yang kayak gitu sangat berpengaruh kan. Nah, mungkin mungkin bisa dari sana juga yang mengakibatkan beberapa mahasiswa yang menunda skripsinya. Gitu lah guys ya, pokoknya. Ya, tidak semuanya pengguna skripsi itu dianggap sebagai negatif ya. Jadi kita Iya. juga harus pandang dari beberapa kacamata kita, sudut pandang kita, mungkin ada beberapa hal yang mungkin menjadi penghambat bagi apa ya pengerjaan skripsi bagi teman-teman. Ya tapi selagi bisa dan selagi mampu ya. Jadi nggak sampai ada istilah nggak akan kuat, nggak akan selesai, nggak ada. Buktinya banyak Iya. kan beberapa Sebenarnya ribuan. tuh kalau skripsi tuh mudah. Kalau misal buat artikel, buat jurnal tuh sebenarnya mudah. Tapi ya apa sih namanya? Eh, cara berpikir yang perubahan suasana yang cepat berubah itu loh yang nggak bisa dikendalikan. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk Vika nih yang udah selesai S1-nya pengalaman nih gimana sih caranya untuk mengendalikan emosi buat ngerjain skripsi gitu kan. Nah, mungkin ada dari keluarga atau enggak dari teman-teman misal kayak Hmm, menyinggung gitu, kayak menyinggung, misal ada keluarga yang menyinggung atau teman yang menyinggung itu pernah nggak kejadian begitu gitu di Vika sendiri? Kalau pengalaman aku sendiri, alhamdulillah tidak pernah ya. Jadi aku ngerjain skripsi ya enjoy, enjoy aja. Cuman waktu itu ada beberapa masalah di pribadi aku sendiri, di pondok sendiri ada masalah. Cuman alhamdulillah masalah itu tidak sampai merubah situasi kondisi aku ketika dalam proses pengerjaan skripsi. Cuman gini, bicara masalah pengalaman ketika ngerjain skripsi itu sebenarnya masuk di sini. Sebenarnya manusia ini kita ya memiliki tingkatan stres. Kita pernah akan mengalami stres ringan ataupun berat. Kesehatan mental ini juga berperan bagaimana kita itu bisa menyeimbangkan kondisi ketika kita merasa down, kita tuh bisa up lagi. Makanya di sini Hmm, ada beberapa untuk menyeimbangkan ataupun mengembalikan kembali apa ya apa namanya motivasi ataupun semangat kita ketika ada di tengah-tengah sebuah masalah yang menerpa kita gitu ya. Sebenarnya kalau saya sendiri ketika ngerjain skripsi, apakah ada pendorong dari luar ataupun dari dalam? Cerita sedikit masalah Stephen Kak Lu. Jadi di pondok saya ini ada program Stephen. Jadi Stephen ini salah satu tes genetik untuk melihat salah satunya untuk melihat atau apa namanya ya untuk melihat kemana sih kayak ini passion kita kemana, bakat minat kita kemana. Itu satu keren ya. peran Stephen. Jadi Stephen ini singkatan Kak Lu dari 5 istilah nama istilah. S ini sensing, T ini thinking, F ini feeling, Stephen, intuiting dan insting. Kebetulan saya adalah feeling. Jadi teman-teman aku ini feeling. Jadi karena saya ke feeling, jadi akan menjelaskan sedikit tentang feeling ya. Jadi feeling itu kan artinya kan perasa. Namun perasanya ini kan di feeling ini ada dua Kak Lu. Ada feeling extrovert sama feeling introvert. Saya ini feeling extrovert. Oke. Maksudnya feeling introvert ini jadi pendorongnya dari luar ke dalam. Tapi kalau introvert kan dari dalam ke luar. Jadi kalau ada masalah, saya ini wajib cari orang tuh bahasanya. Nggak bisa, memotivasi diri sendiri tuh nggak bisa Kak Lu. Jadi, jadi Wow, apa kayaknya namanya? seru ya. Monggo-monggo Jadi lanjut. kalau ada sesuatu yang ya karena ini bicara saya sendiri ya, jadi apa yang saya alami. Jadi kalau saya merasa tertekan banget, tertekan, mumet, terus banyak pikiran, saya tuh harus meluapkan kepada orang. Jadi karena emang kekuatan saya ada di orang, mengajak ya, mengajak ataupun melontarkan kepada orang, aku sekarang ini sedang nggak enak, gimana ya, anak-anak gitu. Jadi mencurahkan. Beda lagi kalau feeling introvert. Jadi ada beberapa orang yang feeling introvert itu kalau sudah merasa down, dia bisa upkan dirinya, memotivasi dirinya kayak ah, ya sudah, mungkin sekarang ini adalah ujian. Jadi kita coba lagi. Nah, ada salah satu kelebihannya seperti itu di feeling introvert. Itu adalah feeling introvert. Namun, tidak semuanya feeling extrovert sama introvert
akan seperti sesuai dengan teori ataupun yang dikonsepkan di Stephen Kak Lu. Karena di Stephen ini akan lebih mendominasi, lingkungan lebih mendominasi daripada genetik. Jadi mungkin asuhan kita ini memang kadang kita udah tes, ternyata feeling Kak Lu. Ternyata kita gini, kita sebelum tes orang mengiranya adalah thinking. Saya dulu sebelum tes orang-orang mengiranya thinking, Hmm. thinking ya. Emang kenapa orang-orang mengira begitu? Karena eh, poin thinking yang paling dikenal oleh orang itu adalah dingin. Jadi kayaknya saya dingin katanya. Dingin, cuek, ambisi, terus bahasanya tuh yang formal-formal aja gitu. Nggak bisa kalau diajak bercanda apa sih gitu, nggak bisa. Tapi kalau sudah serius serius banget. Kalau untuk keseriusan thinking tuh bagus karena pikir kan ya. Jadi bahasanya tuh harus yang jelas, tertata itu adalah thinking. Tapi kalau feeling, feeling tuh rata-rata orangnya kayak ya gitu ya. Ya lucu-lucu gimana gitu. Ini bener orang-orang feeling orang yang lucu gitu. Jadi ke orang tuh kayak kalau berteman dengan feeling tuh kayak enak banget, seru banget gitu. Rata-rata orang yang feeling tuh seru-seru katanya. Ketika saya tes, ternyata saya adalah feeling extrovert. Pada gak nyangka, loh kamu feeling deh katanya. Iya, loh ini loh feeling. Nah, ini kenapa? Kenapa orang kok bisa mengira aku thinking padahal feeling? Karena mungkin dari didikan orang tua ataupun lingkungan yang sebelumnya membentuk kepribadian aku ini menjadi sosok seperti thinking. Ya, jadi bahasanya tuh transparan kayak thinking. Nah, sebelum dites tidak bisa apakah ini thinking, feeling, sensing. Di luar sana udah banyak. IG-nya juga ada Stephen Family gitu. Bisa diikuti, bisa belajar dari sana. Namun jangan coba-coba untuk tebak-tebak karena aku kayaknya thinking deh, aku kayaknya sensing deh, nggak bisa. Itu bisa menentukan dengan cara tes. Bagaimana tesnya? Tes 10 jari. Oke, siap. Siap, nanti aku kepoin. Thank you, Kak Vika. Hmm, menarik juga ya Steven itu ternyata. Aku perlu nyobain deh nanti. Karena bener Kak, di sini ya aku naruh beberapa artikel di sini ya juga. Sebenarnya untuk memahami krisis mental juga ini mungkin karena kita belum memahami diri kita sendiri ya. Maksudnya, aku ini gimana sih? Karena semakin berkembang pertumbuhannya diri kita ini, kan banyak banget kan ya. Kiblat-kiblat di sana tuh kanan kiri kita itu kayak kok kayaknya aku ke sana ya, aku ke sana ya. Yang sebelumnya minatnya ini, kayak minat aku ini sebelumnya adalah menyanyi gitu. Contoh ya, contoh kecil menyanyi. Ternyata lambat laun, kayaknya aku nggak minat menyanyi deh, aku minat di sini deh. Nah, kalau di Nah, Steve ini itu udah tertata dari kayak kita profesi, dari kayak minat bakat sampai profesi pun sudah tertata di sana. Jadi bagaimana kita berhubungan dengan orang, bagaimana ketika kita merasa down, terus bagaimana kita mengembangkan minat kita lagi, bakat kita lagi, itu di Steven dijelaskan. berarti nanti ini Kak Vika udah ada pandangan jauh ke depan gitu ya. Iya, Udah dimantapkan hati di Steven itu. Apakah emang sebegitu validnya Steven itu? kalau dari keakuratannya, insya Allah akurat. Pernah dites kemarin, kalau nggak salah 90% sudah akurat ya. Cuman kembali lagi ke diri masing-masing. Kalau kita sudah tahu, ya monggo dikembangkan aja. Karena mungkin dari kemarin teman-teman kan ombang-ambing ya. Maksudnya udah tahu minatnya di sini, tapi kok anunya ke sini kan. Rata-rata kayak seperti masalah-masalah pengalaman, masalah teman-teman salah jurusan ya ketika di S1. Kemarin di hasil penelitian ada 85% kalau nggak salah yang mengatakan bahwasanya aku ini salah di jurusan. Rata-rata jawabannya satu, ya nggak ada lagi, udah mau nggak mau, jadi aku harus ya mau nggak mau gitu bahasanya. Kayaknya udah pasrah. Kamu ngambil apa? Ngambil jurusan ini. Loh, bukannya kamu alumni ini atau sebelumnya SMA-nya jurusannya ini. Ya gimana disuruh orang tua ataupun ikut temen ataupun udah mau ya udah pasrah kayak nggak diterima SNMPTN, SBMPTN, udah mau nggak mau ya ya udah adanya ini gitu. Betul, betul, betul. Nah ini apa ya? Seharusnya kalau kayak gini tuh, menanggapi orang-orang kayak gini gimana Kak Lu? Yang kayak salah jurusan ataupun yang passion atau minatnya udah terombang-ambing nih Kak Lu. Menurut Kak Lulu ini gimana? Iya, mungkin udah di
Kak Vika ini sebenarnya tanya, tapi sebelumnya udah dijawab sendiri loh. Udah dijawab sendiri. Ini kan dari pandangan saya Kak Lu, dari sendiri. Kayaknya banyak orang yang ngasih pendapat juga ya di kolom komentar. Apa Steven Brand dari dulu digunakan Kak? Itu kayaknya yang mau official itu kayaknya sudah pernah tes Steven ya kayaknya. Ya kalau orang-orang yang tahu teori Steven insya Allah pernah tes insya Allah ini. Kayaknya. Kalau nggak pernah denger-denger. Balik lagi ya ke tadi yang awal. Untuk Kak Vika sendiri, kan dari tadi cerita tentang pengalaman Kak Vika nih. Nah, orang yang berpengaruh untuk mental health Kak Vika sendiri nih siapa? Apakah ada atau memang aku harus kuat. Apakah emang begitu gitu loh? Kalau Kak Vika ini gimana? Ya, kalau aku pribadi sih, kalau bahasa aku harus kuat pasti ya. Semua orang tuh pasti. Cuman ada beberapa lagi di dorongan yang bisa, yang harusnya apa ya? Buat dorongan itu yang awalnya dorongannya tuh kayak gini, terus mengacu lagi ke orang yang mungkin menjadi motivasi kita, terus tambah terpacu gitu. Soalnya kalau kalau orang yang sangat memotivasi aku tuh adalah ya pasti orang tua, ya kan, keluarga. Karena kita beasiswa dari orang tua. Siap. Nah, itu kan untuk dorongan yang ke positif ya. Apakah orang tua sendiri pernah apa sih orang tua menanggapi tapi kita merasa negatif itu sih apa sih namanya? Tanggapan kita untuk penyampaian dari orang tua itu negatif. Pikiran kita negatif terhadap tanggapan orang tua itu pernah nggak sih Kak Vika alamin? Alhamdulillah sejauh ini tidak pernah. Bahkan kalau ada apa-apa, aku tuh sangat terbuka banget sama ibuku. Kalau ada apa-apa. Jadi kalau masa mumet banget, aku tuh dulu kalau pesantren ya, kalau di S1 dulu kalau udah mumet banget, aku ke kantor, telepon ibu, ataupun di pesantren kan ada istilahnya interlokal. Aku habisin berjam-jam di situ, ngeluarin apa yang kurasakan, apa yang sekarang aku di apa ya kegiatan-kegiatanku sekarang gitu kalau mungkin ada masalah. Tapi kalau aku ada masalah ya, maksudnya tidak serta-merta langsung ngeluarin secara belak-belakan. Kasarnya tuh kayak eh anu Bu, aku sekarang nggak enak sama itu. Enggak sampai. Cuma disaring ya, disaring sedikit demi sedikit gitu. Jadi supaya aku dapat nutrisi motivasi kembali, aku nelfon ibuku. Itu kalau aku ya. Terlebih ketika skripsi. Tapi kalau di skripsi, kalau di bidang akademik ya, kalau di kuliah, sejauh ini kalau masalah-masalah berat, nggak pernah, alhamdulillah. Lancar-lancar saja, aman-aman saja. Ya cuman yang sering aku sharingkan, apalagi minta nutrisi motivasi ke ibu tuh ya kegiatan-kegiatan pesantren aja dari kepengurusan. Kalau akademik, enggak, alhamdulillah lancar. Cuman kalau aku merasa udah down banget di akademik, mungkin susah bagaimana memahami ataupun ini aku di sini, terus orientasinya gimana? Aku tuh lebih sering lihat kayak YouTube gitu ya. Motivasi-motivasi di YouTube atau di IG gitu. Aku lebih terserap di sana. Karena emang kekuatanku tuh di luar ya. Jadi minta motivasi, minta di luar. Jadi dengan cara nonton YouTube apapun itu intinya motivasi itu aku tercharger kembali. Kalau aku seperti itu. Sering komen-komen juga nggak sih? Komen-komen gitu di YouTube orang, sering juga nggak sih? Enggak, enggak pernah seperti itu. Cuman dilakin aja. Hmm. Kan banyak nih komen-komenan di YouTube orang, di Instagram yang apa sih namanya kayak self improvement gitu kan, akun-akun yang begitu-begitu kan banyak nih. Sering juga nggak sih baca? Pernah baca sekilas atau lebih suka baca komennya atau gimana? Kalau dari Hmm, kita sendiri. kalau aku sih pasti kan ya, karena komentar itu menjadi apa ya bahasanya? Komentar itu kan eh apa sih komentar itu menurut menurut semen? Coba kalau di TikTok ya. Kalau di TikTok itu kan kalau nggak videonya komentarnya atau di Shopee komentarnya gitu. Jadi kayak semacam penilaian ataupun curhatan di sana. Apalagi kalau bahasanya tuh Review orang, review orang. jadi Hmm.
pengalaman apakah sama sih pengalaman mereka dengan kita gitu. Di sini kan menjadi sesi untuk sharing bersama itu ya kalau lihat komentarnya itu ya pasti kalau aku ya karena emang selain lihat kontennya komentarnya juga dilihat gitu. Karena kadang-kadang ada sih, apa sih namanya, eh, ada satu kalimat atau satu pernyataan dari komentar itu yang tidak disebutkan di apa di video tersebut gitu loh. Jadi kayak eh ini menarik ternyata. Jadi tak baca sampai habis itu komentarnya. Tapi Jadi kalau selain mendengarkan juga membaca, iya. Gimana? Nggak kedengeran suaranya ya? kalau komentarnya panjang ya enggak. Kalau aku kalau komentarnya panjang enggak. Disaring juga. Ya iya dong, pasti disaring. Tapi ternyata aku menemukan sendiri ya di akhir-akhir ini sering juga dengerin podcast-podcast di IG juga, di TikTok juga kan sering kan. Jadi selain mendengarkan, aku baca komentarnya dan itu masuk secara bersamaan gitu. Nah, sebelum-sebelumnya aku baca buku tuh dengan suasana yang hening. Tapi ternyata aku membaca buku dengan suasana yang ramai tuh lebih masuk ternyata. Aku baru menemukan, oh ternyata aku bisa baca buku, baca apapun itu dengan suasana yang tidak hening. Ternyata aku bisa gitu loh. Baru akhir-akhir ini enjoy aja gitu. Kok bisa dengan perubahan yang begitu cepat gitu? Sebenarnya bukan masalah perubahan begitu cepat ya Kak Lu. Kalau di konsep pendidikan kan, ini kalau di pembelajaran sendiri ada beberapa teori. Kita tuh memiliki kemampuan untuk cara belajar sendiri. Jadi masing-masing orang tuh memiliki cara sendiri untuk belajar. Ada istilahnya visual, audiovisual. Mungkin ada orang yang bisa memahami sebuah materi dengan cara berjalan di pinggir jalan atau harus sunyi banget baru bisa masuk. Itu macam-macam. Dan mungkin kelebihan kalau lu di situ. Kelebihannya baru ketemu udah tua, guys. Kan kelebihan mungkin baru disadari mungkin ya karena dari kemarin kan kita ada di keliling beberapa apa ya kultur ataupun budaya-budaya yang kayaknya merobohkan apa ya yang harusnya ya ini kita jadi karena beberapa mindset ataupun hal-hal yang dalam kutip tidak baik bagi kita ya makanya kita terikut tapi kalau yang pingin saya tanya ini ke Kak dulu kalau lu sekarang kan di Jogja ya? Jogja ya, kos ya? Kos. Kos, ngekos. Jadi anak S1 di luar, di kampus luar tuh gimana sih? Karena saya sekarang ini masih 2 bulan kan di sini, jadi belum tahu banget nih, maksudnya lingkungan-lingkungan sini gitu. Maksudnya ya lingkungan di sini. Tapi kalau lu kan udah hampir 4 tahun. Apalagi menyeimbangkan kegiatan kita, kegiatan yang prioritas, yang non prioritas kita ketika di kos gitu. Iya, kalau dari aku sendiri selama 4 tahun ya, kan aku juga ikut organisasi ekstra kampus kan. Jadi ya, yang sebelumnya kita diatur di pesantren, waktu kita diatur gitu kan, walaupun nggak di pesantren, kita di rumah kita sendiri gitu, di daerah pedesaan, pulau gitu kan, yang notabene Islam banget gitu ya. Yang awalnya diatur, sekarang aku ada di kota orang istilahnya. Ya, harus pinter-pinter jaga waktu sendiri. Misal kalau yang di luar apa sih namanya? Kalau waktu di rumah ini baik, ini buruk ya tetap diterapkan, tapi kalau misal udah melewati itu, ya pinter-pinter kita jaga sendiri waktu kita, terus pergaulan kita gitu. Nah, ada juga sebenarnya yang ingin aku tanyakan sama Kak Vika nih, bahas mental health keinsecurean. Dari tadi kan yang disebutkan insecure doang ya, insecure doang. Pernah nggak sih ikut organisasi merasa insecure? Kalau pernah ikut organisasi masa insecure sih, kalau di kampus ya aku pribadi kalau di kampus tidak terlalu aktif, cuman lebih aktif di pesantren saja. Kalau Nah, insecure
Selama ini kalau insecure tidak pernah, kalau di organisasi tidak pernah. Cuman alhamdulillahnya aku ini dari kemarin bersama orang-orang yang mampu menginspirasi aku nih ya. Maksudnya aku tuh sama mereka jadi lingkungan yang lebih memotivasi aku lagi. Contoh kayak oh anu Mbak, kok aku baru tahu ya kayak gini kayak gini. Oh, gini deh, gini 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 gitu, bla 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 gitu. Jadi beliau-beliau tuh jadi guru aku. Jadi bukan insecure ya lebih ke sananya, lebih ke kayak lebih termotivasi kalau aku di kepengurusan di struktur kepengurusan di pesantren kemarin. Cuman kalau di kampus nggak terlalu aktif kalau karena kemarin tuh saya ada di salah satu posisi yang kal apa ya belum bisa menyeimbangkan kegiatan di pesantren sama di kampus. Tapi sebenarnya nggak jadi halangan. Jadi kegiatan pesantren itu tidak menjadi halangan. Cuman waktu itu saya tuh daripada harus terbengkalai salah satunya, lebih baik memilih salah satunya saja. Tapi teman-teman kalau bisa untuk menyeimbangkan berjalan berdua antara pesantren sama kampus, nggak apa-apa itu lebih baik. Jadi lebih baik. Tapi dipikir matang-matang dulu. Jadi antara organisasi kegiatan-kegiatan prioritas kita di kos mungkin kalau di kos pesantren kalau di pesantren atau di asrama sama kegiatan akademik kita karena dari kemarin kan yang rata-rata orang-orang tuh punya mindset seperti ini orang yang aktif di organisasi rata-rata adalah orang yang katanya ya yang aktif ya tapi mereka tuh sering menomorduakan apa ya perkuliahan. Contoh mungkin kalau udah ada kegiatan organisasi rapat, contoh ya rapat, sekarang nggak kuliah gitu. Nah, di sini yang jadi PR kita ya, tugas kita ya kalau mungkin kalau lu ikut salah satu organisasi kayak PMI, HMI gitu ya, mungkin di kampus-kampus kegiatan ekstrakurikuler ataupun intrakurikuler di kampus. Jadi bagaimana kita bisa menyeimbangkan perkuliahan kita, karena kita kesana kan kuliah. Kita kesana tekan kuliah awalnya. Jadi kuliah ini di nomor satu tetap. Nah, kita dibantu untuk mengembangkan potensi diri kita, untuk mencari atau melebarkan kembali pengalaman-pengalaman dengan cara berrelasi, berinteraksi dengan orang-orang, sharing pengalaman, itu melalui organisasi. Jadi organisasi itu memacu kita untuk satu, ya berbagi pengalaman, mencari pengalaman, dan juga mencari relasi. Karena benar, kalau ngampus tuh kalau cuma kuliah, istilahnya kan kupu-kupu ya, kuliah pulang, itu nggak ada apa-apanya. Jadi kalau cuma aktif di meja kuliah saja, cuma ikut jam kuliah, jadwal kuliah, Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, sampai Kamis, udah nggak ada apa-apanya itu. Tapi kalau kiranya bisa untuk aktif di organisasi, itu ada nilai plusnya. Ya salah satunya adalah ya menambah pertemanan, di situ kan pastinya banyak banget ada bahasa-bahasa kayak apa ya, saling apa kalau di organisasi itu kalau saling berbagi, kalau ada masalah saling memecahkan. Intinya bagaimana kita belajar relasi nanti untuk terjun di masyarakat. Terus terakhir kegiatan di pesantren, asrama atau di kos. Apalagi kalau sebelumnya teman-teman nih yang nggak di kos ya, yang di kos ini. Sebelumnya nih yang SMA atau MTS, SMA ya, SMA. Mungkin pernah mondok atau pernah mondok. Jadi jangan lupakan kegiatan-kegiatan di pesantren. Itu diistiqomahkan gitu. Insya Allah ya. Kalau dari aku sendiri, aku tuh sebenarnya pernah juga insecure di awal perkuliahan. Karena eh, ya kita udah saling kenal dari sanawiyah kan. Udah tahu latar belakang kita dulu. Dulu tuh aku merasa aku tuh bisa ada jiwa-jiwa kepemimpinan dalam diriku tuh ada sebenarnya. Dulu aku merasa begitu. Nah, sampai di sini ya Allah ternyata orang-orang tuh wawasannya luas-luas banget. Ya ampun, aku kaget saat pertama mahasiswa tuh ya Allah. Jadi aku merasa insecure banget gitu loh di semester 2 semester 3. Kalau yang semester 1 itu masih ke bawah suasana di aliyah kan. Nah, semester 2 semester 3 aku udah melihat teman-teman yang udah super aktif, super ambis, yang jiwa kepemimpinannya tuh ternyata lebih wah gitu. Wah, aku iri banget nih sama orang ini. Ternyata ya Allah, orang ini aktif banget. Ternyata aku di sana tuh nggak ada apa-apanya gitu loh. Sampai-sampai mikirin kayak gitu. Jadi sempat aku bilang ke guru-guru di Alia, Pak,
ajarin adik-adik tentang ini Pak, biar nanti keluarnya tuh nggak kayak aku merasa ya Allah orang-orang ini ternyata wow, wow banget keren-keren banget gitu loh. Pas masuk organisasi ternyata ya kan organisasi itu di awal-awal kan diajarin tentang diskusi-diskusi dulu kan, belum aksi gitu kan. Kalau pas jadi pertama masuk organisasi itu. Nah, ya Allah orang-orang itu bacaannya kuat-kuat banget. Yang aku insecurein itu sebenarnya bacaannya kuat-kuat, terus orangnya tuh nggak gampang, suasana hatinya tuh gak gampang berubah, bisa mengendalikan emosinya. Itu yang bikin aku insecure. Ya Allah, kok bisa orang-orang ini begini, begini, begini? Gimana belajarnya dulu gitu? Seberapa kuatnya orang ini ambis dengan tujuan yang ke sana gitu. Jadi uh, untuk semester limanya 6 gitu, aku berusaha buat gabung, betul-betul gabung dengan mereka, tetap stay gitu dengan mereka biar gimana caranya aku tuh ya walaupun nggak sama tapi rasa insecureku itu untuk keluar lagi, misal nih aku balik ke Bawean lagi kan, aku tuh punya pegangan gitu loh, aku tuh punya pegangan setidaknya walaupun nggak seperti mereka, jadi aku tahu bagaimana yang sebelumnya aku nggak tahu, aku bisa eh, kayak mereka di sini yang aku iriin sebelumnya gitu, gitu aja sih. Jadi sekarang untuk sekarang ini semester ya semester sekarang udah nggak insecure lagi buat yang ke organisasi, ke teman-teman kuliah udah nggak insecure lagi. Ada. Udah. Sebenarnya sih muda ya. Sebenarnya sih muda mungkin karena teman karena ya ini kita mungkin cuma bisa ngomong ya, tapi ini pengalaman kita juga kita berani ngomong ini karena kita juga memiliki pengalaman ya. Pengalaman coba mungkin kalau kita bisa mindsetkan di sini kata insecurity gitu. Jadi betul ya. Jadi gini kan, sederhananya gini. Kalau kita masa insecure, kenapa kita tidak deketin mereka? Kita belajar dari mereka gitu ya. Nah, salah Nah, satu iya, betul. itu di sini sebenarnya. Ya, jadi kita coba ubah ya, tapi nggak mudah nih ya. Teman-teman ini nggak mudah untuk memutar mindset kita yang sudah termindset berlama-lama di sini itu tidak mudah langsung plek. Oh, dia jadi motivasi. Ya, tidak mudah emang. Namun, ini juga butuh kesadaran tinggi dari kita. Kalau kita mau bergerak, mau berkembang, ya tidak stuck di sini saja, jalan di tempat. Mau nggak mau, kita harus mau dong. Mau untuk ya belajar ke mereka, mungkin sharing dengan mereka, atau melihat apa sih yang menjadi kegiatan-kegiatan mereka. Mungkin salah satu dari kegiatan mereka bisa kita tiru atau bisa kita adopsi untuk kita lakukan di kegiatan sehari-hari kita. Atau mungkin setiap akhir bulan bisa kita resolusi ya, atau muhasabah diri, introspeksi diri kembali terkait apa sih yang sudah kita lakukan, produktif apa sih kita dalam satu bulan ini gitu ya. Jadi salah satu step ataupun langkah-langkah untuk menjaga menyeimbangkan mental kita itu adalah yang muhasabah diri sebenarnya. Aku tuh cepet iri. Insecure itu kan rasa tidak aman dan bisa kepada hal yang sangat apa ya, kurang baik ataupun buruk. Salah satunya adalah iri contoh ya, iri. Nah, Mm-mm. kalau sana tuh kita harus muhasabah diri. Aku kok ada perasaan kayak gitu ya? Kenapa ya? Apakah aku ini iri dengan pencapaian mereka atau cuma aku eh, menganggap pencapaian mereka itu sebagai motivasi atau bagaimana? Itu perlu dievaluasi kembali, perlu dilihat kembali oleh diri kita. Tuh, jadi kalau bisa mari kita bareng-bareng di sini muter mindset untuk melihat orang yang mungkin baik menurut kita dan pencapaian mereka itu sangat memotivasi karena mereka di sana tidaklah mudah gitu. Pencapaian mereka sekarang itu tidak mudah, apalagi mungkin yang Kak Lulu rasakan, aku mungkin semester 1 ya baik-baik aja, fine-fine aja karena mungkin punya bekal atau punya pengalaman sebelumnya di MA. Ketika semester 2 atau semester selanjutnya kok aku ketemu sama beberapa orang yang kayak karakternya seperti ini yang menganggap mungkin apa ya, mungkin apa yang mereka lakukan adalah sebuah hantaman untuk kita, maksudnya sebuah kayak oh kok kayaknya mereka ini mau apa ya, kayak apa ya Kak Lu, bukan sebagai partner, bukan partner ya, tapi kok kayak lawan gitu ya, mungkin mindset lawan ini yang perlu kita rubah juga. Jadi kalau kita udah termindset Iya. punya bukan mau berkolaborasi, itu memang udah oh gak aman ini dah, ini gak aman.
merasa selalu tertantang. Tapi kalau tertantang menjadi lebih baik ya tidak apa-apa. Tapi kalau merasa tertantang kok kayak mau kalah mengalah, konsep menang kalah itu udah buruk menurut saya. Nah, betul, betul. Ya, saya juga pernah ada di posisi seperti itu ya. Dan semua manusia mungkin udah pernah ya. Beberapa orang mungkin, teman-teman kita mungkin pernah seperti itu. Ya, dari sekarang mungkin mari sama-sama untuk ya resolusi kembali ya. Kalau aku nih biasanya kalau udah mau tidur ya, jadi kalau mau tidur habis nengok HP mungkin aku seharian ini cuma scroll HP, scroll TikTok, IG, nggak ada apa-apanya, ngerjain tugas enggak, membaca enggak, apa ya gitu. Nah, itu coba jadi charger kembali. Gimana ya sekiranya tuh aku mungkin dalam dalam 24 jam aku megang HP berapa jam gitu saja. Jadi atau megang HP sebutuhnya saja gitu. Itu menjadi salah satu apa ya langkah untuk apa ya menghindari yang namanya krisis mental kita lagi. Krisis-krisis mental. Tinggal 2 menit lagi, ini live IG akan tertutup sendiri. Mungkin kasih statement, close statement apa gitu dari Kak Pika, monggo. Dari saya, nggak dari Kak Lulu dulu. Dari Pika aja deh. Apa sekalian nanti itu, apa sih namanya, eh, kesimpulan malam ini Wow. buat aku buat aku taruh di feed juga. Eh, kesimpulannya ya. Hmm, setiap kita memiliki, setiap diri kita itu memiliki hal yang sangat istimewa. Dan keistimewaan itu hanya dirimu yang tahu. Setiap diri kita tuh memiliki hal yang istimewa ya. Dan keistimewaan itu hanya diri kita yang tahu. Ya caranya bagaimana? Ya kita gali supaya kita menemukannya. Itu aja sih. Oke. Oke, thank Kita you bahasanya very kan much. lebih ke diri kita masing-masing lah. Setiap diri kita memiliki hal yang istimewa, dan istimewa itu hanya kita yang tahu. Dan untuk kita tahu, kita harus menggalinya sendiri gitu. Atau ada perubahan kata-kata? Ya, anu sendiri lah. Kalau kata kuncinya seperti itu, tambahin lah, tambahin Oke, kurangin. siap. Uh, Oke, thank you very much Kak Vika. Ini bentar lagi juga mati. Thank you ya waktunya. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi, walaupun nggak di IG, secara langsung. Kalau nanti aku main ke Malang, mampirlah. Kalau nggak ada niatan mau ke Jogja, po. yeah, masih semester awal, tugas. Teman-temanku yang S2 di sini pada ngeluh banyak tugas, katanya lebih lebih ribet dari skripsi katanya. Ya Allah, ya kah? Enggak kok. Tugas itu tergantung kita. Kalau kitanya nyicil, nggak numpuk. Ya numpuk emang, bukan numpuk bahasanya ya. Bukan numpuk sama banyak ya. Memang tugas kita kan, kewajiban. Ya caranya bagaimana mengatasi supaya tidak menumpuk? Ya dicicil. Oh iya ya. Aduh, kuncinya emang itu dari segala-galanya. Itu adalah kunci dari segala-gala pintu. Aduh. Cuman dari kita kemarin kan ya pengennya kita kan ya santai gitu atau mungkin baru beralih dari fase santai menjadi hal yang harus dikejar gitu. Jadi makanya tuh pengen yang instan gitu. Ya, kalau ada instan nih nggak bisa, harus Ada digoda. target juga nggak sih buat S2? Kenapa? Dari S2 ini targetku apa gitu? Targetku Mm. targetku di S2 ini sementara aku ini ingin memperbaiki dari segi literasi menulisku dulu. Apalagi kalau di apa menulis artikel ilmiah ya. Karena emang tuntutan kita di S2 ini kan di artikel ilmiah. Jadi kayak penemuan sesuai dengan tiga aspek ataupun tridharma perguruan tinggi, pembelajaran, penelitian dan pengabdian.
Mungkin kalau pembelajaran kita kan sudah di fase pembelajaran penelitian ini. Jadi mau di up lagi, mau diperbaiki lagi untuk menambah literasi ataupun keterampilan di penulisan ilmiah. Hmm, oke, kita akhiri ya. Nanti ini keluar sendiri, daripada keluar sendiri kan. Ya, Thank akhirnya you akhir, waktunya kita. Kapan-kapan teman. kita sharing lagi ya. Oke. Ada yang komen tuh, terbentur, Mbak. Oke, siap. Rahman Jiro. Oh Thank iya you, iya. Rahman Jiro, closing statement-nya. Terbentur, tapi terbentur ya, bukan terbentur bonyok. Nah, iya no. Tidak sampai terbentur, Siap. bisa terbentur, tergantung kepada kitanya. Apakah dengan terbentur mampu memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih terbentuk lagi? Mantap, mantap. Keren-keren ini orang-orang yang komen. Wah, kayaknya orang-orang yang komen ini merasa dimotivasiin juga deh. Dan terakhir, Kenal, aduh, Pak? hmm? Kenal. Udah gak kenal siapa? Ini tuh sama baru gabung. Udah mau selesai. Ya udah aku akhiri ya. Nanti tunggu di feedku. Oke? Thank you very much. Thank you buat teman-teman yang udah nonton, buat teman-teman yang udah komen, terima kasih banyak. Buat yang udah join juga terima kasih. Semoga nanti kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Untukmu, untuk aku dan untuk kita semua. Amin, amin, amin. Udah kemarin aja. Aku Bye-bye. tutup ya. Thank you. See you. Assalamualaikum. Aku Bye. pengen screen deh. Yaudah. Bentar-bentar. Mau nutupin ininya dulu. Apa komentarnya? Nggak bisa ditutup sih. Um, 1, 2, 3. Oke, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.